di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Landscape politik Indonesia modern kita yang mungkin berubah ya, dengan manuver-manuver yang tidak terduga. Oh ya, sebelumnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Jangan lupa yang punya utang, jangan risau dengan utang, jangan dipikirin, tapi dibayar utang itu ya. Dibayar. Ini kemarin ada peristiwa yang menarik ya, yaitu Kaisang Pangarep itu menjadi ketua umum partai politik ya, Partai Solidaritas Indonesia. Padahal hari Sabtunya, 2 hari sebelumnya itu sudah baru mendapat kartu tanda anggota. Jadi hari Sabtu jadi kader PSI, hari Seninnya itu langsung jadi ketua umum. Satu proses seleksi kepemimpinan atau proses pengkaderan yang tidak berjalan rupanya di PSI ya, sebagai partai yang katanya anak muda tapi tidak mampu melakukan kaderisasi, langsung mencomot dari luar karena demi memenuhi sekelompok elit di Partai Solidaritas Indonesia yang ingin cepat partai maju dengan langsung membajak dalam tanda petik ya orang yang sangat berpengaruh karena bapaknya seorang presiden. Jadi satu sikap yang sangat pragmatis dan oportunistis dari tokoh-tokoh di Partai Solidaritas Indonesia. Dan sekarang ada perkembangan baru ya, kita bacakan di Tempo tentang masih manuver ya yang dilakukan oleh orang-orang di luar keluarga istana untuk mendorong-dorong ya semakin tumbuhnya, menguatnya dinasti politik, yaitu Partai Bulan Bintang meminang Gibran yang sekarang masih menjadi wali kota Solo untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo di Pilpres 2024 meskipun tidak memenuhi syarat umurnya, kan minimal harus 40 tahun. Dan Kaisang Raka Gibran itu masih 35 tahun dan menunggu keputusan dari MK apakah judicial review itu bisa diterima oleh MK dengan menurunkan syarat untuk menjadi calon wakil presiden menjadi 35 dari 40. Dan tampaknya keputusan MK itu belum turun, tapi PBB yaitu Partai Bulan Bintang yang nggak punya kursi di parlemen itu secara terbuka meminang wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka menjadi pendamping ya Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ini ada di Tempo, reporternya adalah Antara, editornya Amirullah hari Selasa
26 September 2023 jam 13.38. Kalau baru sekarang jam 13.50 ya, baru 20 menit yang lalu ya. Perlu diketahui sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang, salah satunya PBB mencalonkan wakil presiden yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Selain Pak Yusril ya Mas Gibran Raka Buming Raka. Jadi Yusril itu diproyeksikan dinominasikan menjadi wakil dari Prabowo ya. Tapi juga ada Gibran, Mas Gibran Raka Buming Raka. Kata Sekjen PBB Afrian Syah Nur di Solo, Jawa Tengah, Selasa 26 September 2023. Pernyataan tersebut diungkapkan Afrian Syah setelah membuka event Job Fair Career Expo 2023 di Geraha Wisata Niaga Laweyan, Solo. Menurut dia, meski saat ini Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP, ia meminta putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak takut keluar dari partai demi kepentingan negara. Ya, sekarang ini saya bilang semua, saya kader PBB, kalau ada yang minta dari partai lain saya keluar untuk negara dan bangsa. Kenapa harus takut? Tidak boleh takut selagi untuk kepentingan negara. Jadi sudah nggak ada batasan-batasan etis. Pokoknya kalau ada kepentingan yang lebih besar dengan alasan yang sangat oportunistik dan pragmatis ya, kita boleh melakukan apa saja, kira-kira begitu ya. Kalau kata siapa, Afrian Syah, ya, untuk yang positif tentunya ya. Dia mengatakan dua sosok yang diusulkan PBB menjadi capres, yakni Gibran Raka Buming dan Yusril Iza Mahendra, merupakan sosok yang mumpuni. Karena itu kami dari Partai Bulan Bintang sudah mencalonkan Prabowo menjadi presiden kami, dan tentunya wakil kami berharap ada sosok anak muda. Tentu Yusril bukanlah anak muda, dia umurnya udah 68 tahun ya. Sementara itu, PBB telah bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, KIM, dan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra sebagai bakal capres 2024, yaitu Prabowo ya. Nah, sekarang dia mengusulkan supaya Gibran Raka Buming Raka itu menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Satu langkah yang sangat pragmatis ya. Seolah-olah dengan itu kemudian langsung kemenangan itu bisa ditentukan ya, tanpa memperhatikan norma-norma atau aturan-aturan yang ada bahwa calon wakil presiden itu adalah 40 tahun. Sementara Gibran Raka Buming Raka itu adalah 35 tahun. Nah, ini kita lihat setara Institut Gugatan Batas Usia Cawapres Ujian MK di tahun politik. Ini baru 1 menit yang lalu ya. Kita klik, ada di Tempo. Setara Institut Gugatan Batas Usia Cawapres Ujian MK di tahun politik. Itu reporternya adalah Ade Ridwan Yandi Putra ya. Editornya Linda Novi Tria. Linda ini apa, wartawan yang lama yang senior itu ya. Linda dulu, kalau betul Linda pernah saya ketemu dulu, tapi kayaknya bukan ya. Tempo.co, Setara Institut ya. Setara Institut itu satu lembaga advokasi ya yang dipimpin oleh Hendardi. Tempo.co, Setara Institut ikut menyoroti soal gugatannya. Soal gugatan batas usia cawapres yang belakang marak disampaikan ke Mahkamah Konstitusi menjelang perhelatan pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024. Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi mengatakan ini merupakan ujian di tahun politik yang harus dihadapi MK. MK harus tahan ujian di tahun politik, kata Hendardi melalui keterangan resminya Selasa September ya 2023 ya kan. Menurut Hendardi hanya tinggal MK, Mahkamah Konstitusi, satu-satunya harapan penyelenggaraan pemilu 2024 diselenggarakan secara netral. Meskipun sebagian orang telah meragukannya, MK, Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya harapan penjaga kualitas demokrasi dalam pemilu saat para penyelenggara pemilu dan pemerintah menunjukkan gejala tidak netral dalam
kontestasi. Ya Bawaslu diangkat dari orang-orang ormas ya, bukan orang partai sehingga mudah dikendalikan, ya kan? Presidennya cawe-cawe. Terus kemudian kita tahu ya, Menteri Dalam Negeri bersama Pak Jokowi mengangkat PLT selama 2,5 tahun untuk jadi gubernur, wali kota dan wali kota dan bupati di seluruh Indonesia, jumlahnya sekitar 280 kalau tidak salah. Dan itu cenderung potensial untuk tidak netral karena mereka adalah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pemimpin pemimpin daerah ya di wilayah masing-masing. Dan mereka tentu akan tunduk pada instruksi Menteri Dalam Negeri dan juga Presiden kan. Mendukung siapa? Segala peralatan akan digunakan, potensial untuk tidak netral dan mendukung salah satu calon presiden. Jadi kata Hendardi, satu-satunya yang masih mungkin diharapkan, meskipun semua orang juga banyak orang beranggapan Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya yang akan menjaga kualitas demokrasi kita. Oleh karenanya bukan kewenangan MK untuk mengaturnya. Presiden dan DPR sebagai lawmaker adalah institusi yang berwenang menerapkan batas usia, kata Hendardi. Bukan Mahkamah Konstitusi, tapi yang berwenang membuat hukum adalah Presiden dan DPR ya. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menyebut Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah suatu undang-undang termasuk soal batas usia capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kata Mahfud MD yang juga bekas Ketua MK ya. Ini tentang pemilu. Mahfud mengatakan berdasarkan kewenangannya MK hanya bisa membatalkan suatu undang-undang apabila hal itu melanggar konstitusional. Ya kan? Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negatif legislator, tidak boleh membuat aturan tapi hanya boleh membatalkan. Tetapi bukan karena tidak disenangi orang, tapi kalau memang kalau melanggar konstitusi, kata Mahfud dalam keterangannya di Jember, Jawa Timur, Senin 25 September 2023, ya kan? Mahfud MD menjelaskan selama aturan perundang-undangan tersebut tidak melanggar konstitusional, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatalkan atau mengubah aturan tersebut. Misalnya usia capres dan cawapres itu berapa sih yang tidak melanggar konstitusi? Apakah 40 melanggar? Apakah 25 melanggar? Apakah 70 melanggar? Kalau konstitusi tidak melarang atau menyuruh berarti itu tidak melanggar, kata Mahfud. Kata Mahfud ya. Jadi Mahfud tidak boleh melanggar konstitusi, MK tidak boleh mengubah batas usia capres dan cawapres, kata Mahfud. Ini reporternya Ade Ridwan Yandi Putra dan editornya Linda Novi Trianita. Kita lihat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan ya, untuk mengubah satu undang-undang termasuk soal batas usia capres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Berdasarkan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa membatalkan suatu undang-undang apabila undang-undang itu melanggar konstitusional. Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah lembaga negatif legislator, tidak boleh membuat aturan tapi hanya boleh membatalkan. Tapi bukan karena tidak disenangi orang, tapi kalau melanggar konstitusi, ujar Mahfud ya, dalam keterangannya di Jember, Jawa Timur kemarin, Senin ya. Jadi jelas ya, tampaknya usulan dari usulan dari Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur itu supaya Gibran Raka Buming Raka itu menjadi calon wakil presiden Prabowo itu adalah usulan yang tidak realistis ya, karena akan ditolak ya oleh undang-undang yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun, sementara Raka Buming Raka itu baru 35 tahun. Ini jelas ya,
judicial review yang diajukan sejumlah pihak untuk mengubah syarat pencapresan menjadi minimal 35 supaya meloloskan Raka Buming Raka. Dan di situ ada Anwar Usman, adik ipar Pak Jokowi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Jelas ini satu ujian menurut Hendardi di tahun politik, apakah Mahkamah Konstitusi bisa mempertahankan independensinya ya, di tengah tarikan-tarikan kepentingan politik banyak pihak termasuk dari keluarganya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.